Pernah kebayang nggak, di pinggiran Sungai Lematang di Sumatera Selatan, ternyata ada sebuah peradaban kuno yang seolah-olah masih terselubung misteri, menunggu untuk kita temukan. Hari ini, kita akan coba membuka tabir itu bareng-bareng. Nah, penelusuran kita kali ini dipandu oleh penelitian dari Tabir Peradaban Sungai Lematang. Dan menurut riset ini, kunci untuk membuka semua misteri itu ternyata ada di satu tempat, Candi 1. Sebuah bangunan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi pertanyaannya sekarang, rahasia apa aja sih yang sebenarnya terkubur bersama runtuhan candi ini? Siap untuk ikut berpetualang mencari jawabannya? Oke, langsung aja kita mulai ya. Perjalanan kita ini startnya dari pintu masuk candi, di mana kita langsung disambut sama penjaga-penjaga yang unik banget. Coba deh, lihat baik-baik. Di kanan kiri tangga masuknya, kita bisa lihat ada relief singa dan roda. Nah, yang bikin ini spesial banget itu kombinasinya. Pahatan kayak gini tuh asli, unik banget. Gak ada duanya. Gak ditemuin di candi Hindu-Buddha lain manapun, baik di Jawa atau Sumatera. Ini bener-bener jadi tanda tangannya Bumi Ayu. Yuk, kita coba pecahin artinya satu-satu. Pertama, singa. Apa sih artinya? Ya, di banyak kebudayaan kuno, singa itu udah pasti jadi simbol utama kekuatan, kekuasaan, bahkan sering dihubungin sama raja atau matahari. Jadi jelas, ini adalah sebuah statement tentang kekuatan. Terus ada cakra atau roda. Tapi eits, ini bukan roda sembarangan. Dalam mitologi Hindu, cakra itu senjata dewata milik Dewa Wisnu. Fungsinya buat melindungi dunia dari kekuatan jahat. Jadi ini simbol perlindungan yang super sakral. Nah, terus gimana kalau dua simbol ini digabung? Pas simbol kekuatan seorang raja, yaitu singa, ketemu sama simbol perlindungan dewa, yaitu cakra. Wah, ini pesannya jadi kuat banget. Ini tuh kayak segel spiritual yang bilang kalau candi ini dilindungi sama dua kekuatan sekaligus. Kekuatan raja di bumi dan kekuatan para dewa di langit. Oke, penjaga gerbangnya udah kita lewatin. Sekarang waktunya kita masuk lebih dalam lagi buat kenalan sama dewa-dewa yang dipuja di sini. Figur pertama yang bakal ditemui sama para pemuja zaman dulu itu Resi Agastya. Dia ini bukan resi biasa loh, tapi resi agung, bahkan dianggap gurunya para dewa. Coba lihat deh penampilannya. Perutnya buncit, yang jadi simbol kemakmuran dan kebijaksanaan. Terus dia bawa kendi air suci dan tasbih. Ini seakan-akan jadi pesan bahwa perjalanan spiritual di candi ini harus dimulai dengan menghormati ilmu dan kesucian. Nah, setelah menghormat pada sang resi, barulah para pemuja bisa lanjut ke ruang utama, ke pusat kesucian candi ini buat ketemu sama dewa utamanya. Dan inilah dia, di ruang utama sang dewa tertinggi, Siwa Mahadewa. Tapi yang menarik, Siwa di sini tuh nggak digambarin sebagai dewa perusak yang seram. Justru sebaliknya, dia ditampilkan dalam sikap santa, tenang, damai, tentram. Dengan mahkota Jata Makutanya yang megah dan posisi duduk di atas tahta teratai, auranya itu agung tapi damai. Tapi ternyata rahasia terbesar dari candi ini justru bukan di arca-arcanya. Rahasia itu tersembunyi di depan mata kita, terukir di tiap batu bata yang ngebangun dindingnya. Dan jumlahnya ini gila banget. Para arkeolog itu nemuin 314 kepingan batu bata yang ada goresan aksara kunonya. Ini bukan iseng-iseng loh ya. Ini tuh jejak dari sebuah kode spiritual yang sengaja ditanam di dalam dinding. Nah, ini dia contohnya. Kalian bisa lihat aksara Jawa kuno ini digores langsung ke batu bata ratusan tahun yang lalu. Dan tiap goresan ini bukan cuma huruf biasa, tapi potongan dari sebuah teka-teki suci. Usut punya usut, aksara-aksara ini kalau digabungin ternyata membentuk dasa aksara, 10 suku kata suci dalam Hindu. Ini bukan sekedar doa, tapi lebih kayak getaran suara yang dipercaya punya kekuatan alam semesta di dalamnya. Dan ternyata para pendeta di Bumiayu ini pemahaman spiritualnya udah level lanjut. Mantra ini mereka padatkan lagi. Dari 10 suku kata dasa aksara diringkas jadi 5 suku kata Panca Brahma, terus dipadatkan lagi jadi 3 suku kata Tri Aksara yang paling inti dan paling kuat. Ini nunjukin kalau ilmu spiritual mereka tuh canggih banget. Kayak tanda mati gitu ya. Ada kok yang 2022 tuh aku masih baca huruf apa ya, masih yang utuh gitu, meskipun batanya pecah gini, tapi hurufnya masih utuh. Enggak, ini kayaknya deh asli ya. Coba dibayangin, apa artinya semua ini?
Dengan menanamkan mantra suci ke dalam batu batanya, para membangun candi ini bukan cuma bikin bangunan fisik. Mereka seolah-olah mengubah candi satu jadi sebuah, wadah energi spiritual yang hidup dan bergetar. Dindingnya itu literally dihidupkan. Oke, jadi dari semua petunjuk yang kita kumpulin, mulai dari penjaga gerbang, para dewa, sampai kode rahasia di dindingnya, apa sih yang bisa kita simpulkan? Apa yang bikin peradaban Bumi Ayu ini begitu spesial? Kalau kita rangkai semua potongan puzzle ini, kita bakal dapat gambaran yang unik banget. Bumi Ayu itu ngegabungin simbol yang khas. Mereka fokus ke dewa yang sifatnya tenang, dan yang paling keren, inovasi arsitektur mantra. Nah, semua ini ngebentuk sebuah identitas budaya dan spiritual yang beda dari yang lain, yang bikin mereka spesial di antara peradaban besar lainnya di Nusantara. Kita emang udah berhasil ngebuka sedikit rahasianya, tapi penemuan ini malah bikin muncul lebih banyak pertanyaan kan? Coba pikirin deh, kalau dinding Candi Satu aja bisa ngomong lewat mantra, rahasia apa lagi yang masih terkubur dan nunggu buat ditemuin di situs Bumi Ayu yang luas ini? Kayaknya tabir misterinya baru kita singkap sedikit banget.